Terima kasih banyak rekan-rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami baru menyelesaikan rapat kabinet terbatas dan dipimpin oleh Bapak Presiden, dan Bapak Presiden mendengarkan masukan dari para menteri, menteri koordinator, kepala lembaga, serta Bapak Wakil Presiden. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai kesimpulan dari ratas tadi. Yang pertama adalah kita bersyukur bahwa kasus konfirmasi di Indonesia sudah menurun. Demikian juga dengan bor rumah sakit, tekanannya sudah menurun. Rata-rata 7 hari terakhir ini. Bapak Presiden menekankan selain kita bersyukur, kita harus tetap waspada. Ya. Karena memang virus ini sulit diduga, ya. Penyebarannya terjadi di mana-mana seluruh dunia, ya. Indonesia termasuk yang kemarin kena, naik tinggi sesudah India, tetapi sekarang negara-negara besar lain di dunia pun naiknya tinggi, ya. Banyak negara-negara seperti Amerika sekarang sudah kembali di atas 100.000. Jadi Bapak Presiden menekankan kita bersyukur bahwa kerja keras kita sudah berhasil menurunkan angka konfirmasi, tekanan di rumah sakit, tapi jangan lupa kita harus terus waspada. Ya. Perlu kami sampaikan di sini, skenario kami sebelumnya di pemerintah, penambahan kasus harian terburuk itu bisa mencapai 70.000. Ya, pernah disampaikan juga oleh Bapak Menko. Tapi alhamdulillah yang kami lihat sekarang, puncaknya itu kena di 57.000 dan kita sudah mulai melihat penurunan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, skenario sebelumnya terburuk yang kami perkirakan 70.000 penambahan kasus per hari, sampai sekarang kita lihat, kita bersyukur bahwa peaknya itu terjadi di 57.000 per hari. Ya. Itu dengan peningkatan testing yang luar biasa, yang tadinya rata-rata kita lakukan 60-70.000 tes, sekarang sudah sampai 200.000, malah untuk testing spesimennya sudah hampir sampai 300.000 per hari. Kami sendiri masih akan terus meningkatkan testing ini, arahan Bapak Presiden juga Pak Menko, terus ditingkatkan, ya. Kalau perlu sampai 300-400.000 secara bertahap. Yang penting apa? Supaya kita benar-benar tahu kondisinya seperti apa. Dan kita bisa segera menangani kalau sudah ada yang kena, kita bisa isolasi supaya tidak menular di tempat isolasi yang akan sudah dibangun, dan yang sakit akan cepat kita rawat ke rumah sakit supaya tidak terlambat, ya, supaya tidak fatal. Karena penyakit ini kalau kita rawat dengan cepat dan tepat harusnya bisa tertangani. Ya, jadi kita bersyukur dengan peningkatan kapasitas testing dalam sebulan terakhir dari 50.000-an sampai hampir 200.000-an, kasus yang tadinya kita prediksi kena di 70.000, sekarang kita amati puncaknya di 57.000. Tapi balik lagi Bapak Ibu, kita harus tetap waspada, berhati-hati, jangan lengah. Itu pesan dari Bapak Presiden. Nah, topik yang ketiga yang saya ingin sampaikan, akibatnya karena penurunan itu terjadi, tekanan beban di rumah sakit, terutama daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat yang besar-besar sudah kelihatan penurunan yang cukup signifikan. Kita masih melihat beberapa daerah masih belum turun dan ada kenaikan, terutama untuk di daerah luar Jawa, tapi berdasarkan pengalaman di Jawa, kita akan segera replikasikan keluar Jawa. Jadi bagaimana testingnya ditingkatkan supaya cepat mengetahui siapa yang kena. Kalau ada yang kena, kita tingkatkan juga tempat isolasi terpusatnya agar mereka bisa diisolasi dengan cepat, tidak menularkan ke keluarganya. Kita konversikan kamar-kamar rumah sakit menjadi kamar-kamar COVID, agar kalau nanti masuk tempatnya cukup. Kita pastikan dibentuk satgas oksigen seperti yang ada di Jawa, sehingga teman-teman di provinsi di luar Jawa juga lebih siap mengidentifikasi kalau ada rumah sakit yang kekurangan oksigen dan penyalurannya seperti apa. Kita persiapkan juga obat-obatannya untuk teman-teman ketahui, kita obat-obatan itu sekarang kan kemarin naiknya cepat sekali sampai 12 kali lipat, sehingga kita membutuhkan waktu untuk persiapan bahan baku dan proses produksinya sekarang juga udah lebih siap. Insya Allah itu bisa mempersiapkan kasus-kasus yang di luar Jawa
dengan mereplikasi, mencontoh bagaimana kita menangani kasus ini di Jawa. Nah, poin berikutnya adalah saya ingin ucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan. Ya. Mereka sudah bekerja sangat keras. Beberapa saya sangat sedih karena masih ada yang terkena dan wafat. Saya mengucapkan turut berduka cita. Saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di tenaga kesehatan adalah suatu hal yang sangat luar biasa untuk bisa menyelamatkan dan melindungi semua rakyat kita. Untuk itu, kami memastikan bahwa vaksinasi ketiga, booster dengan vaksin Moderna, itu kita berikan ke seluruh tenaga kesehatan kita. Sudah didistribusikan ke seluruh provinsi, dan saya mohon sekali agar itu segera disuntikan ke seluruh tenaga kesehatan kita, agar mereka lebih siap menghadapi kalau adanya nanti pasien-pasien yang masuk. Dan saya tolong pesankan ke sini ke semua komponen masyarakat, tolong. Secara etika, masih banyak rakyat Indonesia yang belum dapat vaksin. Ada 140 juta yang belum mendapatkan dosis pertama. Karena yang baru mendapatkan itu sekitar 68 juta atau 70 juta. Masih ada 140 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan akses vaksin pertama. Jadi tolong Bapak Ibu, sekali lagi vaksinnya ada, booster ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan. Karena mereka berisiko tinggi membantu kita. Tapi sisanya Bapak Ibu, tolong kita berikan kepada 140 juta saudara-saudara kita yang belum mendapatkan vaksin. Saya tahu banyak yang ingin mendapatkan booster ketiga, vaksin ketiga. Tolong berikan itu kepada tenaga kesehatan yang harus berjuang mati dan hidup dalam peperangan menghadapi pandemi ini. Dan tolong kita utamakan saudara-saudara kita, 140 juta rakyat Indonesia belum mendapatkan akses terhadap vaksin. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya juga mengapresiasi kepada para kepala daerah, terutama di Jawa dan Bali yang sudah babak belur, bekerja dengan sangat keras, menghadapi semua kecaman dan lain sebagainya dalam menghadapi pandemi ini. Kesulitan ini saya tahu Bapak Ibu, kita sebagai pejabat publik, apapun yang kita lakukan, kalau baik, itu didiamkan saja, itu sudah luar biasa. Tapi kalau kita bikin salah sedikit, sudah pasti kita akan mendapatkan teguran, celaan, cercaan. Itu satu yang normal. Jadi saya sekali lagi ucap terima kasih kepada semua pejabat publik, kepala daerah, TNI, Polri yang sudah bekerja keras untuk bisa menghadapi pandemi ini, terutama di Jawa Bali yang kemarin naik sangat tinggi. Bapak Ibu, kerja keras Bapak Ibu terbukti sudah berhasil menurunkan kasus aktif dalam seminggu terakhir ini. Ya. Kemudian yang terakhir, pesan dari Bapak Presiden, mengingat bahwa provinsi Jawa dan Bali ini tinggi sekali kenaikan kasusnya dan juga kematiannya, ini harus diakselerasi vaksinasinya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, vaksinasi ini kenapa lebih banyak di daerah tertentu? Karena memang daerah itulah yang kasus konfirmasinya paling tinggi dan kematiannya paling tinggi. Sekali lagi, vaksinasi ini kita berikan berbasis risiko Bapak Ibu. Kenapa kita vaksinasi nakes duluan dan diistimewakan? Karena mereka yang paling berisiko tinggi karena setiap hari harus melayani pasien COVID. Itu sebabnya kita berikan. Kenapa kita berikan ke beberapa kabupaten kota lebih banyak? Karena memang kematiannya paling tinggi di sana. Orang yang terkena paling tinggi di sana. Jadi mohon pengertiannya, memang sampai di bulan Juni kita baru mendapat sekitar 22% dari total vaksin yang kita butuhkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah divaksinasi sekitar 20%-an itu kira-kira sama dengan nasional. Nah, beberapa yang lebih tinggi itu karena memang kematian dan kasus konfirmasinya tinggi sekali sehingga kita intervensi. Tapi mulai bulan Agustus sampai Desember itu akan datang lebih dari 300 juta dosis vaksin. Itu ada saatnya kita bekerja keras bersama-sama untuk melakukan vaksinasi. Dan vaksinasi ini Bapak Ibu adalah cara pengabdian kita kepada masyarakat. Tidak usah merasa bahwa harus saya duluan, harus saya yang dapat panggungnya.
ini demi kepentingan saya, tidak. Ini adalah saatnya kita memberikan sebanyak-banyaknya ke masyarakat. Ya, saya percaya bangsa Indonesia itu sudah banyak sekali mengalami tekanan, ya, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan. Tapi kita selalu bisa bangkit kembali melawan selama kita melakukannya bersama-sama. Sudah banyak kita terdesak dalam sejarah kehidupan bangsa dan negara kita. Tapi kalau kita selalu bersama-sama, kita pasti bisa mengelak dari semua tekanan yang ada. Jadi Bapak Ibu, yuk saya menghimbau sebagai hadiah terbesar ke ulang tahun Republik Indonesia ke-76 nanti di 17 Agustus. Mari kita bersama-sama mengurangi rasa curiga, mengurangi celaan ke orang lain. Kita memperbanyak kerjasama, memperbanyak bantuan, merajut kekuatan sosial yang kita miliki untuk bersama-sama mengatasi pandemi ini. Saya percaya Bapak Presiden mengarahkan juga demikian. Kalau kita bersama-sama mengerahkan semua energi dan modal sosial yang kita miliki mengatasi pandemi ini, kita pasti akan berhasil. Dan itu akan menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, dan itu merupakan hadiah ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang paling baik untuk seluruh rakyat kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya di-unmute saya. Jadi rekan-rekan wartawan, saya akan coba jawab dari akhirnya mengenai testing dan tracing. Memang kita akui, kita harus meningkatkan. Dan ambisi kita sampai 400.000. Tapi realitasnya yang kita juga mesti tahu, kita naik dari 50.000 ke 200.000 dalam waktu sebulan terakhir ini. Ya. Jadi kita sudah, nanti teman-teman saya habis ini ada konferensi pers di Kemenkes, kita bisa tunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa dari sisi testing dan testingnya kita. Ya, apakah cukup? Idealnya memang kita mau naikkan lagi. Tapi saya sangat apresiasi dengan seluruh teman-teman di Puskesmas yang benar-benar sudah melakukan testing peningkatan yang sangat luar biasa. Semua teman-teman yang ada di lab-lab daerah yang sudah melakukan analisa PCR dan antigen juga yang luar biasa. Dan saya juga, teman-teman juga mungkin nggak banyak yang terinfo. Dulu bulan Maret sampai Desember tahun 2020 kita melakukan genome sequencing hanya 140. Sekarang Januari sampai Juli kita sudah hampir 4.000 kita lakukan genome sequencing. Jadi ini juga testing untuk mengidentifikasi di mana varian baru adanya. Ini meningkatnya sampai hampir 20 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Jadi benar masih kurang, tapi peningkatannya itu sudah naik sangat luar biasa. Dan saya terima kasih ke seluruh jajaran yang ada di daerah-daerah. Pertanyaan berikutnya adalah 2 juta vaksin di Agustus bisa atau tidak? Ya. Untuk informasi teman-teman, kemarin kita kirim minggu lalu kita kirim 13 juta dosis vaksin ke seluruh daerah. Di Agustus ini kita akan kedatangan 70 juta lebih dosis vaksin akan datang. Jadi perkiraan kami stok yang akan ada di daerah atau vaksin yang akan datang daerah bisa mencapai 80 juta di bulan Agustus. Jadi kalau 2 juta per hari kali 31 hari Agustus ya kira-kira 60 juta kita masih ada kelebihan. Ya, jadi insya Allah 2 juta vaksin di Agustus itu bisa tercapai. Kekurangan vaksin itu di akhir bulan Juli saja, minggu ketiga. Karena memang waktu itu TNI Polri cepat sekali menyuntiknya, tapi di minggu lalu kita sudah kirim 13 juta lagi dosis, dan di Agustus kita akan kedatangan minimal atau lebih dari 70 juta dosis lagi. Nah, sekarang pertanyaan mengenai target vaksinasi booster untuk nakes cukup apa tidak. Kita mendapatkan bantuan Moderna dari pemerintah Amerika itu 4 juta dosis. Ya. 1,5 juta dosis kita dedikasikan dulu pertama kali untuk seluruh nakes sebagai single shot, satu suntikan booster ketiga. Dan tolong Bapak Ibu, para nakes segera disuntikan. Para dinkes segera disuntikan. Dan saya memohon dengan sangat, tolong jangan dialihkan ke non-nakes. Kita harus prioritaskan nakes, karena mereka lah tentara kita yang bertempur sehari-hari. Ya. Pertanyaan di atasnya,
efikasi vaksin Sinovac. Bapak Ibu, beredar semua berita mengenai efikasi vaksin. Nah, saya mesti tegaskan di sini, efikasi vaksin atau periode tahannya vaksin baru akan bisa keluar secara formal sesudah selesainya final report uji klinis 3. Diperkirakan akan keluar sekitar akhir tahun ini untuk vaksin-vaksin yang pertama kali di launch akhir tahun lalu. Jadi seingat saya yang pertama kali keluar itu Pfizer, kemudian AstraZeneca. Jadi Pfizer dan AstraZeneca baru keluar final report uji klinis 3-nya itu di kuartal 4 tahun ini. Apakah ada data yang lain? Ada, cuma data itu data ad hoc, data yang belum formal. Jadi teman-teman media tolong jaga, ya, karena tugasnya kita bersama, tugasnya para media bersama, memastikan bahwa informasi yang keluar ada informasi yang benar. Kalau enggak, kita nggak ada bedanya dengan hoax, which is itu yang kita tidak mau. Ya. Kita sampaikan bahwa semua analisa tulisan itu adalah analisa tulisan yang tidak resmi. Karena yang resmi baru bisa disimpulkan sesudah final report uji klinis 3 itu keluar. Sinovac sepemahaman saya juga baru keluar di akhir tahun ini. Di akhir tahun inilah kita tahu. Dan sesudah itu kita pasti akan memberikan langkah-langkah penanganannya seperti apa. Tapi sebelum itu, terlampau banyak spekulasi akan membingungkan rakyat. Sehingga saya minta teman-teman media untuk memastikan kita menyebarkan berita-berita yang secara ilmiah, secara bukti ilmiahnya benar dan pasti. Ya, harus pasti. Kemudian bertanya, vaksin 2 kali bisa kemana saja? Tadi pertanyaannya ya. Saya ingin sampaikan bahwa sesudah vaksin kedua, apakah kita harus disuntik vaksin ketiga? Saya bilang, teman-teman, itu tadi ya. Yang bisa mendapatkan akses baru sekitar 70 juta rakyat. Dari target kita 208 juta. Kalau ada yang ingin mendapatkan vaksin dosis ketiga, secara etika, secara moral, kita harus berikan dulu itu ke orang yang belum mendapatkan even vaksin pertama. Jadi saya mohon dengan sangat, dosis ketiga booster hanya kita berikan kepada nakes. Kita sebagai manusia secara etika dan moral harus memberikan kesempatan orang yang belum dapat itu. Karena jumlahnya terbatas. Nanti kalau jumlahnya sudah cukup, tahun depan kita bisa lakukan apapun. Gitu ya. Itu berikutnya. Kemudian mengenai terapi-terapi baru termasuk plasma convalescent. Apakah bagaimana kita ingin mengurangi kematian? Saya sampaikan Bapak Ibu, kematian yang terjadi peningkatan sekarang, penyebab utamanya karena terlambat tertangani di rumah sakit. Kita sudah melakukan analisa, nanti sore di konferensi pers Kemenkes saya akan buka datanya, bahwa yang wafat di rumah sakit itu mendadak jadi lebih cepat. Biasanya rata-rata sebelumnya 8 hari, sekarang rata-rata 3 hari, 4 hari sudah wafat. Kita lihat kenapa mereka wafat, atau di mana wafatnya rumah sakit ini. Kita juga lihat dulu wafatnya di rumah sakit kebanyakan di ICU. Di IGD paling cuma 1%, 2%. Sekarang di IGD itu hampir 20%. Kita heran, kok kenapa orang di IGD jadi banyak yang wafat? Atau masuk IGD pun sudah wafat, death on arrival. Itu lebih tinggi lagi kalau kita masukkan data, sudah masuk rumah sakit sudah wafat. Ternyata kita lihat fakta berikutnya adalah, orang masuk rumah sakit, dulu tuh saturasinya masih 93, 92, 90. Sekarang orang masuk rumah sakit udah 70 saturasinya. Udah 80, itu udah telat sekali. Artinya virusnya udah menyebar ke dalam paru dan udah sesak. Sehingga kita melihat, oh kematian ini terjadi karena satu, mungkin karena edukasi masyarakat, perkiraan kita ya, sehingga orang takut kalau kena COVID seperti aib gitu ya. Ya jangan, nggak apa-apa. COVID ini secara fatality lebih rendah daripada TBC kok, lebih rendah daripada HIV/AIDS. Jadi kalau dia dirawat dengan cepat harusnya bisa sembuh. Nggak usah malu, nggak usah khawatir kalau kena. Yang penting lapor saja, begitu tes, cepet-cepet tes. Nggak usah takut dites. Begitu kita tahu, kita bisa tangani, gitu ya. Yang kedua, kita juga lihat sebabnya, karena orang begitu tes, masyarakat tuh belum paham. Yang penting adalah saturasinya harus dijaga di atas 94%. Selama saturasi di atas 94%, insya Allah kita hidup sehat di rumah bisa sembuh.
Tapi begitu itu di bawah 94%, jangan tunggu lebih lama, langsung ke puskesmas, langsung ke dokter, atau langsung pindah ke isolasi terpusat. Supaya ada perawat yang menjaga. Jangan dibiarkan di rumah. Karena itu membuat saudara kita, family kita bisa wafat. Begitu udah di bawah 94%, segera kirim ke isolasi terpusat. Nggak usah tunggu 80, karena udah 80 udah terlambat sekali. Ya, jadi kita lihat sebenarnya isunya lebih di sana untuk kita mengurangi kematian. Untuk di rumah sakit semua prosedurnya, terapinya, apa itu plasma konvalesen, monoklonal antibody, pakai Actema, semuanya tuh rumah sakit dokter-dokter sudah baik. Di situ kita tidak ada masalah. Yang masalah adalah yang masuk ke IGD karena terlambat. Nah, pertanyaan terakhir, apakah PPKM diperpanjang atau tidak? Nanti kami serahkan ke Bapak Presiden, atau Bapak Presiden nanti akan menugaskan ke Pak Menko untuk melakukan pengumuman itu. Ya, kita sudah bahas, cuma kami ini ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada sesi khusus, bisa oleh Bapak Presiden, bisa juga Bapak Presiden menugaskan Pak Menko untuk menyampaikan keputusan beliau. Terima kasih.